Jat, waktu mau ada persiapan pameran komik, kira-kira berapa lama? Wah, kalau bicara persiapan berapa lama, ini termasuk kita nih tim ini ya, pasukan huru-hara gitu ya. jadi gerakannya bener-bener waduh dadakan banget gitu ya. Karena tadinya bukan ini sebetulnya di Jogja, tapi ternyata malah ini yang lebih dulu gitu. Jadi persiapannya cukup ya, sebetulnya kurang waktunya, tapi bagaimanapun kan udah deadline-nya hari ini kan gitu. Jadi semuanya digarap ya, ya kebetulan alhamdulillah selesai semuanya. Kurang ini itu ya harap dimaklum, nanti bisa direvisi. Kalau menurut Kang Dery, harapan kedepannya gimana tentang komik kita? Harapan jadi gini, kalau saya yang jelas komik ini nih apa ya? Ya boleh dibilang udah hobi ya, hobi. Saya udah baca komik dari sebelum bisa baca gitu kan ya. Saya hobi baca, hobi ngegambar gitu kan ya. Terus saya tergerak gitu ya, tergerak untuk kok ini anak muda pada ke Jepang semua ya gitu ya. Ya kalau mungkin saya bisa merubah gitu kan, kembali ke asal gitu ya saya coba gitu kan. Tapi ya yang menjadi ini saya memang arahnya ke sana gitu. Jadi cenderung ke realis atau ke kartun sekalian. Kira-kira begitu. Jadi maksudnya begini, si komik ini gini, membawa budaya Indonesia melalui komik. Kira-kira begitulah. Jadi intinya akan menambah pengetahuan walaupun hanya lewat komik gitu ya. Ya. Sekarang mau tanya nih, penasaran ke Kang Denny Row ya. Nah sekarang kan gimana dengan adanya pengetahuan digital ini untuk mengembangkan komik kita jangan sampai punah? Kalau saya memandang komik itu kan basicnya IP. Kalau saya lihat lebih condong di IP gitu. Soalnya kalau ngomongin hanya dunia komik itu kecil. Padahal si IP itu tuh bisa nyebar. Kalau dicetak jadi komik. Kalau misalkan IP-nya diambil buat game, jadi itu buat kebutuhan game atau untuk animasi. Sebenarnya kalau saya lebih condong ke sana. Nah kebetulan saya salah satu kontributornya komik di Koncara. Jadi kita selalu discuss, misalnya kayak gini, komik itu nggak memandang ini kartun, ini silat, enggak, sama loh. Kita berusaha untuk nampilin IP-nya, mudah-mudahan aja next generasi muda bisa lebih hebat daripada ya itu contoh yang legend-legend itu gitu. Jadi kalau sebatas komik buku Gunung Agung aja udahan ya, harusnya ini kita bisa lebih dilebarin lagi gitu. Nah Bapak ini ya keren, kan tidak menutup kemungkinan masuk sinetron, film gede gitu, nggak hanya buku aja, cetak buku gitu. Kalau saya seperti itu sih gitu. Hampir semua saya pikir orang yang suka ngegambar pasti demen di komik. Iya, itu. Nah. Harapan mah nggak muluk-muluk aja. Selama komunitas masih ada, selama kita masih bisa berkarya dengan gembira dan bahagia, udah. That's it, udah itu aja. Simple. Kalau perbedaan antara komik luar dengan komik kita? Nah, kebetulan kami tadi ketemu, kita bareng sama si Kang Derajat, sama publisher, sama komik dari Malaysia. Kendala yang sama di Malaysia dengan di Indonesia. Orang selalu mengkotak-kotakan, ini komik tua, komik muda. Saya pikir enggak lah, mungkin yang beda cuma style gitu. Ini stylenya begini, ini style zaman sekarang yang lebih banyak ke manga atau manhwa, komik-komik yang dari Korea. Kalau yang dulu lebih demen di petualangan silat dengan keklasikannya. Yang jadi masalah itu mereka-mereka yang ingin membuat jadi ribet aja kali ya. Itu aja sih, Bu. Nih penasaran buat Kang Yaya, satu aja. Nah, dari Katumbiri ya, Katumbiri Jakawentar.
Sudah berapa lama bergelut di bidang komik, Pak? Saya sebetulnya pemain baru ya, pendatang baru di komik, hanya baru Katumbiri ya. Masih 1 tahun kalau nggak salah ya, 1 tahun. Saya lama di dunia advertising, di dunia di iklan. Saya lama di iklan sampai di atas 25 tahun. Terus saya memutuskan freelance tahun 2019 pas saat Covid. Nah, saat itu kebetulan dunia advertising lagi sedikit ada penurunan. Kebetulan saya punya skill gambar, saya manfaatkan, saya bikin komik karena saya juga dari kecil, dari sebelum lahir saya udah hobi komik. Saya begitu lahir udah bawa komik loh. Udah beli komik. Beli komik. Ganas TH segala macam. Nah, kebetulan saya kan punya basic dari sini di sini rupa ya. Ada salah satu dosen saya yang jadi inspirator saya, itu Pak Onong Nugraha. Dia stylenya bagus banget. Dia didikan Belanda. Terus kebetulan saya juga terinspirasi oleh ilustrator Belanda, Cornelis Jacet. Mungkin kenal. Cornelis Jacet itu ilustrator Belanda yang bikin ilustrasi tentang Indonesia. Sangat detail banget, sangat Indonesia banget. Tapi dia belum pernah ke Indonesia. Dia hanya berdasarkan foto-foto dari Hindia Belanda. Tapi detail banget kalau lihat. Nah, saya terinspirasi oleh beliau, style gambarnya, gitu. Walaupun baru seumur jagung gitu ya, nggak baru muda. Tapi wah, udah luar biasa nih karya-karyanya, gitu langsung meledak. Nah, gimana agar jangan sampai komik ini meredam kembali gitu? Gimana Pak ya harapan? Sebetulnya gini ya, nggak ada pasangan surut sebetulnya. Hanya kebetulan gelombang. Ini gelombang mode. Kebetulan saat itu dari tahun 50-an sampai tahun 80-an itu memang media hiburan hanya komik plus TV. Nah, begitu tahun 90-an itu bergeser. Ada hiburan lain, ada alternatif lain. Ada video. Yang si pembaca komik beralih ke video kaset. Nah, di situ ada penurunan para pembaca komik karena kehadiran video kaset itu. Itu sebetulnya kalau kita kreatif ya, itu bisa bertahan loh. Bisa bertahan, nggak tergeser oleh tren baru. Buktinya di luar negeri, di Eropa, di Amerika nggak berubah pengaruh komik. Kenapa kita nggak berubah? Karena apa? Mungkin kondisi kreator komiknya secara mental nggak siap. Ada gempuran baru, ada pendatang baru. Contohnya sekarang juga mungkin contohnya banyak ya, media lain yang tergerus oleh era digital. Contohnya kantor pos, gara-gara ada digital, hampir nggak ada kan, hampir punah. Kantor pos loh. Dulu yang bikin ilustrasi kartu lebaran, punah gara-gara ada HP. Padahal nggak perlu. Kenapa? Nggak, secara mental nggak siap. Kita harusnya meningkatkan kualitas untuk bertahan, bersaing dengan era digital, dengan era baru. Terus meningkatkan kualitas, meningkatkan skill. Jangan stagnan di situ udah. Itu aja. Saya optimis ya, dunia komik Indonesia akan stabil dengan catatan terus berkarya, lebih baik, itu aja. Secara kualitas. Ya, terima kasih. Barusan telah sedikit berbicara dengan tokoh-tokoh komik, diantaranya Pak Kak Derajat, Kang Dedi Row, kemudian Yaya Yadi dari Katumbiri. Ini ternyata tokoh-tokoh yang sangat luar biasa sekali. Semoga komik-komik yang ada di Indonesia ke depan semakin berjaya dan tetap maju. Terima kasih.